Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis nomor 15. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa orang-orang dari suku Abdul Qais pernah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Nabi, kami dari perkampungan Rabi'ah, dan di antara kami dengan tempat Anda ada perkampungan orang-orang kafir suku Mudar. Kami tidak bisa mendatangi Anda kecuali pada bulan-bulan haram. Maka berilah kami suatu perintah yang akan kami sampaikan kepada orang-orang di kampung kami dan menyebabkan kami masuk surga bila hal itu kami laksanakan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku perintahkan kepadamu 4 perkara, dan aku larang kamu untuk mengerjakan 4 perkara. Pertama, sembahlah Allah dan janganlah kau sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. 2, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. 3, kerjakan puasa Ramadan. 4, berikan 1/5 harta rampasan perang. Aku melarangmu 4 perkara. 1, dabba, yaitu kulit labu yang dikeringkan lalu dijadikan tempat arak. 2, hantam, yaitu arak yang dimasukkan di dalam guci. 3, muzaffat, yaitu arak yang dimasukkan ke belanga yang dicat. Kemudian yang keempat, nakir, yaitu arak yang dimasukkan ke dalam wadah yang berukir atau yang dilukis. Mereka bertanya, "Wahai Nabi, tahukah Anda akan nakir itu?" Beliau menjawab, "Iya, yaitu wadah dari kayu yang kau ukir, kau lukis, lalu kau isi beberapa campuran." Kata Sa'id atau sabda Nabi, berbunyi, "Kau isi campuran kurma, kemudian kau tuangkan air ke dalamnya, sehingga bila sudah tidak mendidih lagi, maka kamu meminumnya, yang mengakibatkan salah seorang dari kamu itu menyabit anak pamannya sendiri dengan pedangnya karena mabuk dalam hal ini." Kata Abu Sa'id, di suatu kaum ada orang yang terluka parah akibat perbuatan orang lain yang mabuk seperti itu. Ia mengatakan, "Saya menyembunyikan luka itu karena merasa malu terhadap Rasulullah SAW. Kemudian saya bertanya, 'Dengan wadah apa kita minum, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Dengan wadah air dari kulit yang ditutup dengan bagian mulutnya.' Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya bumi atau daerah kita ini banyak tikusnya dan tidak ada wadah air dari kulit yang tersisa.' Beliau menjawab, 'Walaupun wadah kulit itu dimakan tikus, walaupun wadah itu dimakan tikus, walaupun wadah kulit itu dimakan tikus.' Kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda kepada Asyaj Abdul Qais, 'Sesungguhnya di dalam dirimu ada 2 hal yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat menahan marah dan sabar.'" Hadis ke-16. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Saya pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Iman kepada Allah dan berjihad di jalannya.' Saya bertanya lagi, 'Budak apa yang paling utama dimerdekakan?' Beliau menjawab, 'Budak yang paling bernilai menurut pemiliknya dan paling tinggi harganya.' Kata Abu Dzar, saya bertanya lagi, 'Kalau saya tidak bisa melakukan itu?' Beliau menjawab,
kau bantu kaum buruh atau kau berbuat menolong orang bodoh? Kata Abu Dzar, saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika saya tidak mampu dalam beberapa amal perbuatan tersebut? Beliau bersabda, kau cegahlah dirimu dari berbuat jelek terhadap orang lain. Karena demikian itu adalah sedekahmu terhadap dirimu sendiri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam nomor hadis 2518. Hadis ke-17 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada para sahabat, manusia selalu akan bertanya kepadamu tentang ilmu sampai mereka berani menanyakan, Allah lah yang menciptakan kita, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Kata Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat bersabda itu sambil memegang tangan seorang sahabat. Kata Abu Hurairah, benarlah Allah dan Rasulnya, saya telah ditanya oleh dua orang, dan kali ini yang ketiga tentang siapakah yang menciptakan Allah. Atau Abu Hurairah mengatakan, saya telah ditanya oleh satu orang, dan kali ini yang kedua. Versi lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang akan senantiasa bertanya kepadamu sehingga mereka akan mengajukan pertanyaan yang menyesatkan. Allah lah yang menciptakan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kata Abu Hurairah, ketika saya sedang berada di masjid, tiba-tiba ada beberapa orang Arab pedalaman mendatangi saya, lalu mereka bertanya, hai Abu Hurairah, Allah lah yang menciptakan kita, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Kata Abu Hurairah, dia kemudian mengambil batu dengan tangannya lalu dilemparkannya kepada mereka. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, menyingkirlah kalian, memang benar Rasulullah SAW kekasih saya. Diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah As-Taghafi radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sabdakanlah suatu sabda kepada saya tentang Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun sesudah Anda. Disebutkan oleh di dalam hadis Abu Usamah, yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun selain Anda. Kemudian Nabi SAW menjawab, katakanlah, saya beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Istiqomah antara lain bermakna tidak bergeser sedikit pun dari apa yang telah diyakini dan diamalkan. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah, wallahu alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.